Halo Pak Dosen, perkenalkan nama saya Mudi Purba, 1823649 dari Sistem Teknologi Informasi ITB. Dan pada video ini saya akan menjelaskan terkait tugas pengganti ujian tengah semester I 3160 Teknologi Sistem Terintegrasi, di mana saya merancang sebuah platform streaming video on demand berjudulkan Streamflix yang menggunakan pendekatan Domain Driven Design atau DDD. Nah, sesuai spesifikasi, pertama-tama saya akan menjelaskan apa domain utama yang digunakan. Namun sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa apa saja itu domain dan penjelasannya. Jadi domain itu adalah suatu penerapan pendekatan eh, yang digunakan untuk memecah kompleksitas sistem ke dalam beberapa domain atau subdomain sehingga dapat memudahkan pemodelan dan pengembangan sistem. Nah, jadi domain itu sebenarnya ada tiga, yaitu core domain, supporting domain, sama generic domain. Core domain adalah domain utama yang menjadi sumber nilai bisnis utama. Sedangkan supporting itu hanya mendukung, sedangkan generic itu adalah solusi umum yang digunakan lintas sistem, misalnya kayak identifikasi. Nah, selanjutnya kita harus mengidentifikasi eh, tiga subdomain dulu. Nah, pada sistem saya ini ada itu ada tiga subdomain, yaitu subdomain content management sebagai supporting domain, yaitu ada user subscription and billing sebagai supporting domain juga, dan recommendation and personalization core sebagai core domain. Nah, kita di sini tahu bahwa recommendation ini sebagai core domain, tapi alasannya apa? Nah, alasan itu yang pertama adalah sumber nilai bisnis utama, ya. Sesuai dengan definisi dari core domain, yaitu domain yang menjadi sumber nilai bisnis utama. Kenapa ini penting? Gara-gara domain inilah yang menjadi eh, satu faktor yang mempertahankan user attention, mempertahankan pengguna. Kemudian yang kedua ini adalah posisi sentral dalam ekosistem domain. Artinya domain ini berdiri di tengah-tengah antara subdomain yang lainnya, yaitu subdomain content management dan juga subdomain billing. Nah, yang ketiga itu adalah kompleksitas dan nilai intelektual. Artinya, domain recommendation dan content delivery ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga butuh perhatian lebih dalam desain dan juga rekayasa khusus. Selanjutnya, kita akan membahas desain model domain. Tapi sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan dulu terkait bounded context. Nah, dari subdomain-subdomain tadi, kita itu akan petakan menjadi sebuah bounded context. Tapi sebelumnya, apa itu bounded context? Bounded context itu adalah sebuah batas konseptual dan teknis yang mengelilingi satu model domain tertentu, sehingga makna dalamnya itu seperti aturan bisnis atau istilah ataupun datanya itu konsisten dan nggak berubah-ubah. Nah, kenapa batas ini perlu? Karena batas ini eh, digunakan untuk mempertahankan eh, independensi dari setiap domainnya, sesuai kegunaan DDD tadi. Nah, jadi dari subdomain tadi yang ada tiga, kita akan petakan masing-masing ke satu bounded context. Seperti content management ini, sebagai supporting supporting domain, dipetakan menjadi katalog konteks, yaitu gunanya untuk mengelola katalog film dan serial. Batasan itu apa? Batasan itu yaitu konteks ini dia hanya ngebahas pada penyimpanan dan penyajian data konten. Dia itu nggak perlu menangani informasi penggunanya, nggak perlu menangani langganan ataupun rekomendasi. Selanjutnya itu ada user subscription and billing. Nah, dia itu dipetakan kepada billing konteks. Inilah yang mengatur pembayaran status langganan juga verifikasi hak akses. Batasannya adalah dia itu hanya bertanggung jawab untuk seluruh transaksi aja. Dia itu nggak perlu tahu apa itu katalog, nggak perlu tahu preferensinya. Dia itu hanya memvalidasi hak akses berdasarkan status langganan. Kemudian yang terakhir itu ada recommendation dan personalization sebagai core subdomain. Nah, dia itu dipetakan menjadi recommendation konteks. Deskripsinya adalah eh, memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan histori tontonan atau preferensi dari pengguna. Batasannya itu, konteks ini itu hanya hanya bukan hanya konteks ini menjadi pusat nilai bisnis yang mengonsumsi data dari konten konteks ya, dari konten konteks yaitu yang ini, konten konteks dan juga billing konteks yaitu ini. Nah, eh, selanjutnya kita bahas ke the simple diagram of text. Kita bahas ke desain model. Desain modelnya di sini kita harus identifikasi dulu entity-nya apa, value object-nya apa. Berdasarkan dari konteks yang udah kita buat tadi, yaitu ada katalog konteks, ada recommendation konteks, ada billing konteks, kita itu harus tahu dulu apa aja entity dan value object dari masing-masing konteks ini. Eh,
Konteks pertama itu adalah katalog, entity-nya itu adalah movie, series, episode, sedangkan file object-nya ada genre dan rating. Yang kedua itu konteksnya recommendation, entity-nya itu ada user profile, recommendation list, dan file object-nya itu ada preference, juga history. Yang ketiga ini ada konteks billing, entity-nya itu ada subscription, invoice, dan file object ini adalah plan dan juga payment method. Nah, kita diminta untuk membuat diagram sederhana yang menunjukkan entitas dan file object dalam domain inti. Ya, core domain artinya hanya recommendation tag, recommendation context. Nah, berikut ini adalah presentasi visual dari model domain utama berdasarkan tiga konteks di atas tadi. Nah, ini adalah diagramnya, diagram sederhana di mana dari gambarnya kita jadi tahu bahwa dari user profile, dia ini berguna untuk root. Dia berguna sebagai aggregate root, artinya sebagai eh, akar utama dari konteks ini. Dia itu menangani preference dan juga history. Nah, dari setiap preference dan juga history yang berubah secara dinamis tergantung algoritma masing-masing ini, nantinya akan dipetakan ke user profile. Kemudian user profile nantinya akan menciptakan recommendation list berdasarkan preference tadi dan juga history tadi. Ya kan begitu. Kemudian kita langsung lanjut ke refleksi, berdasarkan keuntungan dan tantangan. Nah, di sini saya buat tabel agar lebih dapat mudah, agar dapat lebih mudah dimengerti. Dari beberapa refleksi ini, saya bagi menjadi 4 aspek, yaitu aspek pertama, keterpaduan bisnis dan juga teknis. Keuntungannya apa? Yaitu mendorong kolaborasi erat antar tim dan developer. Melalui apa? Melalui ubiquitous language, ya, bahasa umum tadi. Sehingga dapat dimengerti dari kedua belah pihak. Jadi dari pihak IT nggak perlu menjelaskan dengan susah-susah, dari pihak eh, tim bisnis juga nggak harus mengerti apa itu codingnya. Nah, tapi tantangannya apa? Perlu analisis domain yang mendalam, sehingga waktu awal pengembangan ini pasti sedikit lebih panjang. Nah, selanjutnya, aspek kedua itu adalah struktur modular dan skalabilitas. Keuntungan itu pembagian model konteks ini jadi memudahkan pengembangan paralel dan penerapan arsitektur microservice. Artinya itu jadi pecah-pecah menjadi kecil dan bisa bekerja secara paralel, nggak perlu sekuensial, harus nunggu satu baru lanjut ke satunya. Tantangannya apa? Koordinasi antar tim ini harus disiplin supaya nggak ada inkonsistensi model atau miskomunikasi misalnya. Aspek ketiga adalah kemandirian domain. Keuntungannya, setiap konteks ini dapat dikembangkan, diuji, dan deploy secara independen. Tapi tantangannya memerlukan infrastruktur tambahan untuk integrasinya. Terus aspek yang terakhir adalah kualitas model dan adaptabilitas. Keuntungan itu, model domain dapat berevolusi sesuai kebutuhan bisnis tanpa harus diganggu konteks yang lain. Jadi satu ini bisa berubah, tapi yang lainnya nggak harus berubah. Tantangannya apa? Perlu investasi awal untuk pelatihan dan pembentukan budaya kolaboratif lintas tim, karena beda-beda setiap tim yang lain. Kemudian kita lanjut ke integrasi 3 API publik dan visualisasi. Nah, sebelumnya saya harus jelaskan dulu. Integrasi yang saya gunakan ini adalah 3 API publik dari The Movie Database. Ya, itu berkaitan dengan katalog konteks, yaitu gunanya untuk menyediakan metadata film seperti judul, sinopsis, dan genre. Korban itu semuanya JSON ya. Kemudian yang kedua ini ada Open Movie Database API. Dia ini berkaitan dengan recommendation konteks. Dia ini hampir mirip dengan TMDB, tapi menyediakan hanya untuk data popularitas dan juga rating film untuk memperkaya algoritma rekomendasi nantinya. Sedangkan API yang terakhir adalah Strike Test API yang berkaitan dengan billing konteks. Dia ini gunanya untuk eh, segala pembayaran lah, baik itu validasi langganan ataupun riwayat transaksi. Nah, mekanismenya bisa dibaca pada PDF yang terlampir nanti. Kemudian untuk implementasinya, eh, pertama-tama inilah 3 API pertama, 3 API utama yang digunakan. Selanjutnya untuk pengambilan data, ini digunakan fungsi fetch popular movies, yang nanti itu akan berjalan secara otomatis, menyimpan hasilnya dari API, kemudian ditampilkan ke interface. Nah, untuk algoritmanya kira-kira seperti ini. Pengambilan data itu berkaitan dengan katalog konteks. Kemudian untuk pencarian rekomendasi ini tentang rekomendasi konteks. Dan yang terakhir itu adalah transaksi pembayaran ini berkaitan dengan billing konteks menggunakan step API. Nah, inilah visualisasinya. Jadi pertama itu tampilan utamanya adalah muncul katalog film. Ini bekerja antara TMDB ya, dan juga OMDB API.
Nah, setiap dari film ini kalau misalkan ditekan, nanti akan muncul detail-detailnya. Baik itu sinopsis, pemain. Nah, itu gunanya TMDb. Sedangkan seperti ini ada rating. Rating ini berguna eh, apa hasil dari kegunaan OMDB, Open Database. Jadi hampir mirip sebenarnya. Dan untuk searching, dia itu bisa menampilkan searching seperti ini. Searchingnya, kemudian setiap nanti film yang udah ditonton, ya, setiap film yang udah ditonton nantinya akan dicatat pada logika coding, kemudian akan memunculkan rekomendasi untukmu berdasarkan genre ataupun banyak banyaknya genre yang sama yang ditekan oleh pengguna seperti itu. Nah, untuk pembayaran sendiri seperti ini, mungkin lebih jelasnya kita bisa langsung demokan saja. Nah, bentar. Pertama-tama, inilah kegunaan dari TMDb, itu memunculkan katalog di sini. Nah, yang katalog film, kita bisa pilih filmnya, misalkan kita pencet satu film, seperti ini, War of the Worlds, kita pencet. Nah, akan muncul em, akan muncul di sini detail filmnya, seperti rating, ini oleh OMDb, itu ada sinopsisnya, ada pemerannya, siapa aja. Nah, setelah kita keluar, kita lanjut lagi ke searching film. Nah, kita searching film seperti Marvel misalnya. Nanti akan keluar film Marvel, kita pencet. Nanti akan keluar sinopsisnya apa, pemainnya siapa, ratingnya apa. Ini semua pekerjaan dari OMDb dan juga TMDb. Nah, nanti setelah dari kita udah sering mencet-mencet film nih, kita mencet-mencet film, kita tonton, nantinya rekomendasi akan berubah. Nah, rekomendasi akan muncul berdasarkan film-film yang tonton tadi. Kemudian kita juga bisa membayar satu film. Misalkan kayak kita mau tonton sekarang, sewa film, kita masukkan nama kita, Budi Purba. Ini sebenarnya bebas, karena masih pengembangan. Itu tanggal luarsanya, sedangkan ceweknya 123. Nah, kita akan bayar, nanti akan diproses. Oke, sekarang film sudah bisa ditonton. Kira-kira seperti itu. Itu untuk payment di film satuan, ya pembayaran sewa film satuan. Misalkan misalkan kita mau berlangganan eh, aplikasi, kita buka profil, di sini kita bisa berlangganan, misalkan kita pencet pakai tahunan berlangganan, oke, ini sudah berlangganan berhasil, nanti akan muncul riwayat transaksi. Seperti yang sudah sebelumnya, ini saya coba eh, dari tanggal 6 November ya, sampai ini saya rekam videonya tanggal 7 November. Nah, kira-kira seperti itu untuk visualisasinya. Kemudian kita lanjut ke skenario bisnis. Dari skenario bisnis, eh, yang terjadi adalah ketika pengguna membuka aplikasi Streamflix ini dan menonton beberapa film dari katalog konteks. Nah, setiap kali pengguna menonton film, sistem akan mencatat aktivitas tersebut. Nah, jadi setiap kita nonton satu film, nanti sistem akan eh, mencatat aktivitas tersebut. Kemudian nantinya akan dikirim ke recommendation konteks. Artinya dari kegiatan yang kita lakukan sekarang, itu akan mengubah algoritma rekomendasi konteks, rekomendasi, dan akhirnya nanti akan diolah dan menganalisis pola tontonan kita, ya, sehingga dihasilkan rekomendasi film, ya, film di sini rekomendasi untukmu. Nah, ini dia berdasarkan apa? Berdasarkan genre, berdasarkan rating, dan juga frekuensi tontonan. Misalkan eh, pengguna sering nonton film genrenya action dengan rating di atas 8. Nah, di sistemnya kan proses riwayat tontonan berdasarkan tontonan tadi, terus meminta daftar film dari katalog konteks dan dimunculkan ke rekomendasi untukmu seperti yang ada di layar sekarang. Nah, jadi dengan demikian itu kedua konteks ini kerjasama secara sinkron. Ya, katalog minta dari rekomendasi minta dari katalog, katalog juga mengirim ke rekomendasi. Nah, hal inilah yang nyambung ke poin selanjutnya, yaitu satu pola konteks mapping yang paling sesuai. Nah, konteks mapping yang paling sesuai di sini adalah partnership. Artinya apa? Dari katalog, dia akan mengirim update
terkait film-film apa yang sudah ditekan oleh pengguna ke rekomendasi. Kemudian rekomendasi akan mengolah algoritmanya, terus mengirim kembali rekomendasinya ke katalog sehingga dapat dimunculkan pada menu rekomendasi untukmu. Nah, justification itu dibandingkan dengan pola lain kayak platform atau publish sandwich, dia itu masih bersifat terlalu longgar. Sedangkan pada sistem ini dia keseimbangannya masih dapat, yaitu eh, couplingnya masih loosely dan juga masih fleksibel. Jadi walaupun dia eh, konteksnya lebih erat, tapi koordinasinya justru meningkatkan nilai bisnis melalui peningkatan relevansi dan kepuasan penggunanya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke em, bagaimana sebuah domain event dapat digunakan untuk fasilitas interaksi. Nah, artinya dari interaksi konteks tadi, kita itu harus tahu dulu mereka mereka dua itu mempertukarkan apa, data apa yang ditukarkan. Nah, jadi interaksi mereka karena itu partnership, jadi keduanya itu sama-sama ngirim data. Ya, yang ngirim data itu disebut sebagai publisher konteks, sedangkan yang nerima sebagai subscriber konteks. Nah, pertama itu ada updated view movies, itu publisher rekomendasi ke katalog. Ini dia dikirim, event ini dikirim saat si pengguna itu nonton film baru. Nah, nanti katalog akan memperbarui popularitas atau statistik tontonan. Ya, karena makin banyak tonton nanti popularitas makin naik. Kemudian pada sebaliknya, katalog update ini oleh katalog ke recommendation. Artinya, event ini dikirim saat data film itu diperbarui, sehingga sistem rekomendasi dapat menyesuaikan model rekomendasi dengan data yang baru. Nah, jadi secara konseptual itu, event ini akan membawa beberapa data penting. Dan data penting inilah yang kita jelaskan selanjutnya, yaitu eh, saya bagi menjadi 4 biar lebih mudah dipahami, yaitu identitas film. Itu seperti ID, titel, kemudian deskripsi itu untuk mengenali film secara unik, metadata konten, riwayat interaksi, evaluasi eksternal. Ini terjadi baik itu untuk updated movies maupun untuk katalog updated. Ya, jadi bolak-balik. Nah, dari sisi teknis, penggunaan domain event ini meningkatkan skalabilitas dan ketahanan sistem terhadap perubahan, sehingga setiap konteks tetap dapat dikembangkan secara independen, selama struktur dan juga semantik dijaga konsisten. Di sisi lain, secara organisasi, pendekatan ini mendukung kolaborasi lintas tim yang lebih fleksibel karena setiap tim itu bisa fokus ke konteksnya sendiri, nggak perlu ganggu proses bisnis yang lain. Sehingga penerapan ini eh, akan menjadi strategi arsitektural yang memperkuat integrasi longgar antar domain inti dari Streamflix. Mungkin sekian penjelasan dari tugas pengganti UTS untuk TST dari saya. Saya yang Purba, 82349, Sistem Tenaga Informasi mengucapkan sekian dan terima kasih.